Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para sintua dan begitu juga pendeta menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nyanyikan
adalah hukum Tuhan yang terambil dari Tita kelima dan artinya demikian bunyinya. Tita kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyalami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, dan marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Di dalam hidup kita.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel bagi kita pada minggu ini, tertulis di Roma 5 ayat 12 sampai ayat 17. Kita baca secara responsoria dan di ayat 17 kita bersama-sama membaca. Ayat ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kita sama-sama membaca. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu online dari gereja kita HKBP Tanjung Priuk ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini di Minggu Info Covid terambil dari Kitab Keluaran pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi suatu kewajaran jika kita berangkat dari sifat kemanusiaan kita, ragu akan kuasa firman Tuhan. Mengapa kita menjadi ragu akan kuasa firman Tuhan?
Karena kita seringkali goyah, goncang dengan segala situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Apakah itu mungkin persoalan hidup? Apakah itu mungkin kesusahan ekonomi? Atau mungkin dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga jikalaupun kita mendengarkan firman Tuhan, jikalaupun mungkin kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi seringkali kita goyang akan keimanan kita terhadap firman Tuhan itu. Siapapun juga pastilah pernah goyang akan imannya. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini pun kita melihat gambaran sepertinya Musa pun ragu akan kehadiran Allah bersama-sama dengan dia ketika dia memimpin umat Israel untuk keluar dari tanah pembuangan. Apa yang membuat dia ragu? Di satu sisi dia sadar kalau dia punya kelemahan, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Kelemahan itu juga ketika dia perhadapkan dengan karakter bangsa Israel yang betul-betul keras, tegar tengkuk, dan sulit dan sukar untuk diingatkan. Sehingga inilah yang membuat dia merasa tidak sanggup untuk memimpin bangsa itu. Bagaimana bangsa Israel pun sudah dia lihat langsung bagaimana mereka sudah banyak yang telah meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya. Melihat kondisi inilah bagaimana Musa meminta tanda daripada Tuhan. Bagaimana dia menginginkan Tuhan memberikan tanda kepadanya yang menunjukkan kalau Tuhan bersama-sama dengan dia di dalam kepemimpinannya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbuangan itu. Itu sebabnya dia mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa ragu akan perjalanannya kalau bukan Tuhan yang memimpin dia, kalau bukan Tuhan yang membimbing dia. Sebab dia juga mengetahui bagaimana mungkin dia bisa mampu untuk membawa bangsa itu jika Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan mereka, tidak bersama-sama dengan umat Tuhan. Maka tidak akan mungkin dia memiliki kekuatan untuk itu. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita ketika sebuah kapal sedang menjalani satu pelayarannya di tengah lautan yang membawa begitu banyak penumpang. Di tengah lautan, kapal ini tadi diterjang oleh ombak yang begitu kerasnya, begitu dahsyatnya, sehingga kapal ini pun mengalami kebocoran. Ketika kapal ini mengalami kebocoran, perlahan-lahan penumpang di kapal mengetahuinya. Dan ketika semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka orang-orang pun ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun ada yang terjadi keunikan, ketika banyak orang sedang berlarian mencari tempat yang aman, ada seorang anak kecil di pelataran kapal tersebut yang masih bernyanyi-nyanyi, menari-nari, seakan-akan tidak ada persoalan, seakan-akan tidak terjadi masalah. Sehingga banyak orang pun menggertak dia dan memarahi dia. Kamu anak siapa sih? Sudah tahu ini kapal lagi bocor, diterjang ombak, orang-orang pada ketakutan, tapi kamu masih bisa berjoget-joget, menari-nari, menyanyi-nyanyi di pelataran kapal ini, kata orang banyak. Lalu dia berkata, anak ini menjawab orang banyak itu, saya tidak takut, katanya begitu. Kenapa kamu tidak takut? Kenapa kamu tidak khawatir? Kata orang banyak kepadanya, ya, saya tidak takut karena saya mengenal siapa
yang menjadi jurumudi kapal ini. Emangnya siapa yang menjadi nahkoda kapal itu? Lalu si anak ini pun menjawab, dia adalah ayahku. Aku mengenal dia dan aku yakin dia pasti akan dapat membawa kita semua selamat. Apa yang ingin kita lihat melalui cerita ini, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Seorang anak kecil ini tadi mengenal siapa ayahnya, siapa orang tuanya, dan dia mengetahui bagaimana ayahnya pastilah akan berusaha untuk menyelamatkannya. Dia tahu bagaimana ayahnya, dia mengenal ayahnya yang pasti akan membawa ke pelabuhan yang aman, yang nyaman. Ini merupakan wujud gambaran kehidupan kita di tengah-tengah kekristenan kita secara khusus. Bagaimana kita diperhadapkan dengan mendengar Tuhan, firman Tuhan, mengenal Tuhan, siapa Tuhan, bagaimana kuasanya, bagaimana mujizatnya dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita khawatir, kita ragu, kita ketakutan di dalam menjalani kehidupan kita. Seakan-akan semuanya akan segera karam, seakan-akan semuanya akan segera musnah. Sehingga kita lupa kalau ada Allah kita, Bapa kita yang akan menolong, yang akan menuntun kita. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita di dalam kesulitan kita, di dalam segala gelombang kehidupan kita. Itu sebabnya kita diperhadapkan dengan satu sikap untuk tidak ragu menuju iman kita, menuju konsekuensi kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu di tengah-tengah hidup kita ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam keraguan yang dialami banyak orang, akar penyebabnya haruslah diselesaikan. Dalam hal kondisi Israel dan Musa saat itu, keraguan mereka disebabkan oleh dosa yang membuat Allah membuat ultimatum ke tengah-tengah kehidupan mereka. Bagaimana Allah tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi, bagaimana Allah tidak akan menunjukkan wajahnya lagi ke tengah-tengah bangsa itu. Karena mereka yang telah meninggalkan Tuhan, melakukan apa-apa yang tidak yang disukai Tuhan, mereka juga membuat lembu emas, sehingga mereka menyembah lembu emas itu. Inilah yang membuat Tuhan marah. Sehingga Tuhan mengatakan dia tidak akan menunjukkan wajahnya lagi kepada mereka. Tapi walaupun demikian, Allah masihlah tetap menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan perlindungannya kepada umatnya. Jikalaupun mungkin dia murka, tetapi dia juga akan menyertai umatnya. Itu kalau kita baca di ayat 20, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Melalui firman ini kita melihat bagaimana Tuhan telah memperlihatkan kepada umatnya bahwasanya karena dosamu, karena Tuhan murka kepada mereka, tidak akan ada yang dapat melihat wajahnya. Sehingga dia mengatakan, siapa yang melihat wajahku, maka tidak akan mungkin dia dapat hidup. Tapi ada satu tempat di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakang, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Gambaran yang menunjukkan kalau Tuhan itu tetap menyertai umatnya. Jikalaupun mungkin dia tidak menampakkan wajahnya lagi, tetapi dia akan tetap menyertai umatnya. Asal umatnya tetap setia dan tidak ragu akan imannya. Tidak ragu akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya.
Saudara-saudari yang terkasih, topik minggu kita hari ini, Allah sumber kasih karunia, yang mengarahkan kehidupan kita melihat betapa Allah kita itu penuh dengan kasih. Walaupun kita yang telah penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, tetapi di balik itu semua, kasih Allah jauh lebih besar. Itu sebabnya tidak ada yang melebihi kasih yang daripada Allah. Allah yang merupakan sumber kasih karunia itu, hanya melalui Dia jugalah kita dapat memperoleh kasih. Sebagai umat Tuhan, kita haruslah selayaknya lah untuk menghidupi kasih yang daripada Allah itu, sehingga kita tidak ragu lagi menjalani kehidupan kita. Jadi jikalau saat ini ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan sedang mengalami pergumulan, yakinlah Allah kita yang penuh kasih akan senantiasa menyertai kita. Jikalau saat ini mungkin ibu bapak saudara-saudari di dalam gelombang kehidupan yang sangat berat, jangan ragu untuk tetap menghidupi Tuhan, firman Tuhan, karena Tuhan masih akan senantiasa hadir bersama-sama kita, menyertai kita. Jikalau mungkin saat ini saudara-saudari yang terkasih sedang mengalami sakit yang sudah begitu lama tidak kunjung sembuh, namun yakinlah di dalam sakitmu itu Tuhan pun menyertaimu. Jikalau mungkin saat ini saudara-saudari juga sedang mengalami keputusasaan karena berbagai hal ataupun itu yang ada di sekeliling kita, yakinlah kalau Tuhan juga akan selalu menyertaimu. Mungkin Dia tidak menunjukkan wajahnya, tidak menunjukkan keberadaannya ke hadapan kita, tetapi kasih-Nya Dia selalu hadirkan melalui banyak cara, melalui banyak media, melalui banyak orang yang menyatakan kalau Dia selalu menyertai kita. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, bersukacitalah kita sebagai umat Tuhan, karena Allah kita itu sungguh luar biasa kasih-Nya, dan hanya Dialah kasih yang paling sejati. Oleh karena itu marilah kita menghidupi kasih-Nya senantiasa, dan marilah kita senantiasa untuk mau dipakai Tuhan lagi lebih baik, sehingga kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi berbagai hal rancangan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat perlindungan-Mu yang menyertai kami, membimbing kami di dalam setiap perjalanan kehidupan, terkhusus 1 minggu yang telah kami lewati ya Bapa. Banyak hal yang telah kami jalani baik suka maupun duka. Banyak perjalanan, banyak pekerjaan yang sudah kami tempuh. Dan semuanya itu kami yakin tidak dapat berjalan dengan sempurna kalau tanpa pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhanlah kiranya yang menguatkan kami, agar kami semakin dapat Tuhan pakai lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang indah ini pada minggu hari ini. Kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kiranya persekutuan kami melalui ibadah online ini. Dimanapun saat ini jemaat-Mu berada yang mengikutinya, baik di rumah, di perjalanan, di rumah sakit, di kantor, baik dimanapun mereka saat ini berada ya Bapa, Tuhanlah kiranya yang memberkati mereka. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkati mereka, dimanapun mereka saat ini bekerja ya Bapa, baik yang bekerja di instansi pemerintahan, TNI dan Polri, karyawan swasta, para pengusaha, para pedagang yang membawa kendaraan, begitu juga buat para jemaat-Mu yang saat ini sedang berlayar, yang harus meninggalkan keluarganya juga Bapa di daerah kami ini. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka. Tuhan tambahkan kekuatan, tambahkan jalan berkat atas setiap pekerjaan yang digeluti oleh para jemaat-Mu.
Dan biarlah kiranya Bapa jemaat-Mu ini, dimanapun mereka berada, selalu Tuhan berikan jalan sukacita, sehingga dimanapun mereka berada selalu menjadi pembawa sukacita buat orang-orang yang berada di sekelilingnya, buat seluruh para jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhan yang semakin menyempurnakan kehidupan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, dan juga di tengah-tengah kehidupan anak-anak mereka. Buat anak-anak jemaat-Mu ya Bapa, buat anak-anak kami semua, Tuhanlah kiranya yang memberkati di dalam studinya, yang memberkati mereka di dalam pencapaian masa depannya, agar kiranya Tuhan selalu menunjukkan jalan berkat sukacita buat mereka. Ya Allah Bapa, tak lupa kami juga sertakan di dalam doa kami ini, buat para jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhanlah kiranya yang menguatkan mereka dan menolong mereka untuk melalui segala pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi. Buat para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan bantu mereka, Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan, dan Tuhan yang memakai segala obat yang mereka konsumsi, segala perawatan yang mereka jalani, agar semuanya itu menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, untuk memberikan kesembuhan buat mereka. Ya Allah Bapa, terkhusus buat para jemaat-Mu yang dalam 1 minggu ini memperingati hari kelahiran dan hari pernikahan mereka, Tuhanlah kiranya menambahkan buat mereka kesehatan, panjang umur, dan juga berkat sukacita. Juga buat gereja-Mu HKBP Tanjung Priok ini, Tuhanlah kiranya yang memberkatinya. Tuhan yang selalu menyertai para majelis-Mu dan para jemaat-Mu untuk dapat bersatu hati melakukan seluruh pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu ini. Ya Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau berserah, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku serahkan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, kami seluruh pelayan yang melayani di ibadah Minggu hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat selalu. Shalom.